Saya akan dua bagian saja yang membagikan tentang Roh Kudus ya sebagai Tuhan tadi ya dan pemberi hidup. Sudah saya khotbahkan minggu lalu. Ini nanti ayatnya memang ayatnya itu aja sih sebetulnya. Cuman penekanannya nggak berbeda nanti. Kalau minggu lalu penekanan tentang Tuhan belum ya. Kapan itu saya jelaskan itu adalah pribadi realita yang berbeda, realita yang lain ya dari Bapa, Sang Allah itu, Allah Sang Bapa. Seperti kita ya, manusia punya realita yang berbeda-beda, ada realita tubuh. Saya biasakan Anda mendengar istilah ini ya, realita. Itu saya terjemahkan realita aja, hipostasis itu. Realita tubuh, di dalam kita ada satu realita juga. Realita itu kenyataan, walaupun tidak terlihat, ada satu kenyataan disebut roh. Ya, demikian juga dengan Allah. Allah itu ada Bapa, ada roh, dia punya roh juga, gitu loh. Nah, kita kan diciptakan menurut rupa gambar Allah. Ya, sebagaimana Allah juga punya roh, kita juga ya itu tandanya hidup karena roh itu adalah kehidupan. Roh itu artinya kehidupan. Ya, sudah saya ajarkan minggu lalu 2 minggu kayaknya tuh. Untuk Tuhan ini saya akan tekankan sekarang ya itu aja masih panjang, tapi saya ambil satu bagian. Kenapa Roh Kudus disebut Tuhan? Nanti ada yang memberi hidup, gitu ya. Disebut Tuhan itu karena Roh Kudus itu mencipta. Kenapa saudaraku? Mencipta. Yang mencipta itu adalah Tuhan. Yang diciptakan namanya, gitu ya, makhluk. Gitu ya. Khalik, makhluk, pencipta, khalik, langit dan bumi, khalik itu pencipta. Lawannya khalik itu makhluk, bahasa Arab ini. Khalik, makhluk, makhluk. Allah itu khalik, ya Tuhan itu khalik. Roh Kudus itu khalik juga, gitu. Pencipta. Kita lihat ayatnya, kan pakai HP bisa dilihat itu ya. Ayub 33 ayat 4. Nanti presentasinya saya bisa berikan di grup ya, tetap saya berikan biar Anda bisa belajar nanti. Ayat 33 4 di situ dikatakan Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa. Saya sudah jelaskan itu paralelisme syair Yahudi, syair Ibrani itu punya gaya paralel. Roh Allah membuat aku, nafas yang maha kuasa itu paralel dengan Roh Allah membuat aku hidup. Ini paralel dengan membuat aku tadi. Membuat apa? Hidup. Kata membuat di sini dalam teks asli Alkitab yang bahasa Yunani ya, saya pakai yang Yunani Septuaginta, Septuagint. Itu Alkitab bahasa Perjanjian Lama bahasa Yunani, karena Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani aslinya, diterjemahkan ya dalam bahasa Yunani tahun 200 sebelum Masehi di Alexandria Mesir, dan itu dipakai juga zamannya Tuhan Yesus. Makanya sekali waktu dicuplik ayat Perjanjian Lama kok beda, itu yang pakai Septuaginta, saudaraku. Ya, itu karena terjemahan Septuaginta, bedanya bukan beda isinya, intinya sama, cuman kalimatnya ya penjelasan berbeda karena memang diterjemahkan dalam bahasa Yunani, dipakai juga para rasul. Itu dari kata membuat itu dari teks asli Yunani pio, ya pio. Itu artinya sama dengan ya, atau teks ini sama dengan di Kejadian 1 ayat 1. Ya, episen otheos ya, diciptakanlah oleh Tuhan gitu ya. Pada mulanya enarki, episen otheos, nah itu dari kata pio, lampau, dia menciptakan. Pada mulanya dia menciptakan atau dia menjadikan ya langit dan bumi. Kata kerja itu sama dipakai di sini. Roh Kudus mencipta atau pio itu membuat ini, menjadikan. Kalau di konsisten dengan terjemahan menjadikan seperti Kejadian 1 ayat 1, apa sih Kejadian 1 ayat 1? Pada mulanya enarki, Allah menciptakan langit. Menciptakan ini kata dasar kerjanya ini sama gitu loh saudaraku, dengan membuat. Roh Allah membuat aku sama. Pada mulanya Allah menjadikan. Kalau konsisten dipakai aja Roh Allah menjadikan aku. Berarti Roh Allah ini juga pencipta. Dalam hal apa? Mencipta kehidupan gitu loh saudaraku. Ya. Roh Allah menciptakan aku manusia, memberikan. Jadi di sini Roh Kudus ini artinya sebagai pencipta kehidupan, memberikan kehidupan. Dia pencipta. Pencipta segala sesuatu itu adalah Allah ya, Tuhan Allah.
Tapi mengapa Roh Kudus disebut pencipta juga? Apakah berarti ada lebih dari satu pencipta? Pertanyaan ini sama dengan apakah ada lebih dari satu Tuhan atau satu Allah? Itu pertanyaan klasik ya, klise yang dipertanyakan kepada orang Kristen. Allah pencipta, Roh Kudus pencipta, udah belajar. Yesus itu pencipta bukan? Pencipta. Apakah ada lebih dari satu pencipta? Itu kan pertanyaan klasik. Berarti apakah lebih dari satu Tuhan? Karena pencipta itu Khalik, Tuhan. Allah pencipta atau Bapa ya. Roh Kudus juga pencipta. Yesus sang firman pencipta. Itu pertanyaan yang sama. Alkitab menyatakan dengan tegas, Maleakhi 2:10, bisa dibuka. Maleakhi 2:10, ini ada tugas baca Alkitab enggak? Hah? Oh iya, mau maju aja nih. Cek kerungu. Oh, kamu di belakang aja, nggak apa-apa karena nggak pakai mic ya. Bisa bacakan? Maleakhi 2:10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Satu Bapa. Bukankah satu Allah menciptakan kita? Bukankah apa saudara itu? Satu Allah. Loh, Kristen itu tidak pernah ngajar Allah itu tiga. Yang tiga itu bukan Allah. Allah itu satu. Satu Allah yang mencipta. Tapi yang tiga itu realitanya, hipostasisnya. Realitanya ada tiga. Bapa, Allah itu sang firmannya, dan rohnya. Ya, seperti manusia ini satu. Tapi punya roh. Apakah ada? Saya ini punya roh. Apakah dua agung? Orang. Realitas saya yang memiliki perbedaan. Ada roh saya. Kalau nggak ada roh, saya cuma patung, tubuh aja, manekin. Oke ya, gampang sebenarnya. Tetapi kenapa disebut ada Roh Kudus pencipta? Coba, ini ada penjelasan Tuhan atau Allah itu pencipta roh dalam manusia. Kita lihat Zakaria 12 ayat 1, ayat ini sudah pernah. Nanti ayatnya itu aja, saudara. Tapi ini supaya Anda mantep ya. Zakaria 12 ayat 1. Zakaria 12 ayat 1. Tentang ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit. Tuhan huruf besar semua ya, Yahweh ya. Kita manggilnya Bapak. Dan yang meletakkan dasar bumi. Dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Yang menciptakan roh dalam diri manusia, Bapa atau Yahweh. Nah, kalau kita hubungkan dengan di atas tadi kok Roh Kudus yang menjadikan, menciptakan. Ini kok Bapa. Nah, kalau sing Kristen-Kristenan terus polemikus, wah dibuat masalah. Sebetulnya simpel ya. Ini adalah penjelasannya adalah pada bagaimana, katakan bagaimana, sahabat tiga. Bagaimana itu apa? Bagaimana itu berbicara tentang cara. 1, 2, 3, cara. Ini masalah cara. Tuhan menciptakan roh atau kehidupan manusia. Bapa mencipta, firman mencipta. Firman itu sang anak dalam Kristus jadi manusia Yesus ya. Sang Roh Kudus juga mencipta. Ini bukan tiga pencipta, ini bicara bagaimana Allah mencipta. Nanti akan lebih jelas ya. Sekarang kita lihat Mazmur 104 ayat 29-30. Mazmur 104, ini ayatnya itu aja, nanti sampai apal sudah nanti. 29 ayat 30. Mazmur 104, 29-30. Tapi nanti banyak ayat sih, tapi yang konteks berbeda. Ini tentang kealahan atau keilahian, ketuhanan Roh Kudus. Ya, ayatnya beberapa itu, tapi nanti ada penjelasan lain tentang manifestasi Roh Kudus, tentang karya Roh, banyak nanti ya. Coba Mazmur 104, 29-30. Apabila mereka ini manusia, umat manusia, makhluk ciptaan ini. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membarui muka bumi. Apabila engkau Bapa Yahweh Tuhan ini mengirim rohmu, maka mereka tercipta. Coba dari sini bisa membayangkan enggak? Apa maksudnya, saudara? Dan engkau membarui muka bumi. Berarti Allah mencipta kehidupan. Kalau ngambil rohnya manusia mati, mengirim rohnya manusia hidup. Berarti Tuhan menciptakan roh dalam diri manusia, memberikan kehidupan dalam diri manusia melalui apa? Melalui apa? Rohnya. Cik dilek disik. Tadi saya ngomong bicara bagaimana cara Allah menciptakan. Yang menciptakan roh dalam diri manusia itu Bapa. Ya benar.
Bagaimana Bapa menciptakan roh dalam diri manusia melalui apa? Rohnya. Karena roh itu yang memberi hidup. Jadi masalah cara gitu. Bukan dua pencipta. Ya, Roh Kudus dikirim atau dihembuskan ya. Apabila engkau mengirim rohmu. Mengirim itu artinya dihembus, ditiupkan, dialirkan. Ya, ekporevete, dia dihembuskan, ekporevome kata dasarnya, dialirkan, mengalir, berhembus. Makanya kadang-kadang kalau tentang Roh Kudus kan nyanyinya mengalirlah, mengalir, berhembuslah, ya, itu Roh Kudus. Ya, kalau Kristus sang anak firman itu dilahirkan, gitu. Kalau Roh Kudus dihembuskan, ya. Belajar firman Tuhan harus ya mulai diperdalam, dimengerti ya, jangan jadi cuman Kristen tapi enggak ngerti. Roh Kudus itu terus pokoknya pernah denger gitu ya. Harus belajar mengerti ya. Jadi kematian dan kehidupan manusia bergantung kepada Tuhan atau Bapa Yahweh. Apakah dia mau mengambil roh manusia yang mati atau menghembuskan rohnya, Roh Kudusnya ini sehingga memiliki kehidupan. Jadi Tuhan atau Bapa ini menciptakan roh atau kehidupan dalam diri manusia dengan menghembuskan rohnya. Sekarang kita akan lihat lebih jelas ya, akan mendalami bagaimana Roh Kudus ini keluar dari Bapa, mencipta, bahkan disebut membaharui muka bumi. Kita lihat kejadian ya, satu yang terkenal ya. Bahkan nanti dikatakan ketika aku menghembuskan atau mengirim rohmu, mereka tercipta, dalam arti kehidupan manusia tercipta, bahkan juga ada pembaharuan. Saya akan jelaskan tentang energi di sini ya. Kita mengerti, sering mendengar ya, bahkan sampai ada di ahli-ahli menemukan hukum ya, satu rumus, satu hukum tentang kekekalan energi. Energi itu kekal. Ini orang-orang ateis, tidak percaya Tuhan, tetapi percaya ada sesuatu yang kekal. Kekal itu tidak ada akhirnya, saudaraku, yaitu energi. Tapi mereka nggak ngerti bahwa yang dimaksud energi ini adalah Roh Kudus. Amin, saudaraku. Roh Kudus itu kekal. Nah, kita akan lihat di sini. Pada Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Itu keadaan bumi ya, belum berbentuk, kosong. Kalau bahasa Ibrani tahu wabau, kacau balau, chaos, gelap gulita, samudra raya menutupi dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sebenarnya melayang-layang itu tempatnya merahebet, itu mengerami ya. Tapi terjemahan mengerami kan kayak memang seperti induk ayam atau induk mengerami sarangnya ya. Kalau terjemahkan letterless gitu kan nggak enak di telinga gitu. Jangan melayang-layang. Sebenarnya mungkin lebih saya senang istilah melingkupi bumi ya. Atas permukaan air, karena bumi penuh dengan air, samudra raya itu belum ada ciptaan, masih penuh air saja. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Bumi yang sebelumnya belum berbentuk, gelap gulita, kosong, kacau balau tadi mulai diperbaharui dengan kehadiran siapa? Roh Kudus, Roh Allah melayang-layang tadi. Roh Allah merahebet, Roh Allah mengerami bumi, Roh Allah melingkupi bumi. Ketika Roh Allah melingkupi bumi, Bapa atau Tuhan berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ketika Allah berfirman, firman itu melaksanakan, menjadikan terang. Nah, kita akan belajar di sini. Ya, Roh Kudus. Jadi pembaharuan ini dimulai dengan terang. Roh Kudus dihembuskan Allah atau Bapa untuk memberikan energi bagi penciptaan yang dikerjakan melalui firman-Nya. Alkitab berkata, Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan, nanti akan kita ke sana nanti. Langit dijadikan oleh roh atau nafas dari mulutnya segala tentaranya. Jadi waktu firman mencipta, Roh Kudus ini memberi energi. Dalam hal ini yang kita lihat adalah energi apa, saudaraku? Penciptaan hari pertama ini loh. Roh Allah melingkupi bumi, terus firman Allah menjadikan terang, lalu muncullah ke terang. Ada energi terang. Terang itu energi loh, saudaraku. Terang yang tercipta di hari pertama, dengar baik-baik, bukan berasal dari matahari. Matahari diciptakan hari keberapa? 4. Apal, sepeda minggu.
Coba sih, saya habis ngajar sekolah minggu, man. Hari pertama Tuhan ciptakan terang, hari kedua cakrawala atau langitnya kita ini. Karena di pasal 1 ayat 1 tadi, alih langit dan bumi itu langit yang Firdaus itu loh, yang sekarang Firdaus di sana itu tempat para malaikat tinggal. Ya, langit ketiga itu. Sekarang langit manusia. Cakrawala. Yang ketiga daratan. Nyiptakan daratan kan itu laut. Daratnya. Tadi kan air semua kan, samudra dipisahkan jadi daratan. Terus dimunculkan tumbuh-tumbuhan. Pernah sekolah minggu, guru sekolah minggu apa kan? Baru hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Saya mau tanya, ini kan lampu mati kan? Ya ini kebantu karena untuk sorot ya, untuk direkam. Tapi kita lihat di luar, itu ada terang. Terangnya dari mana, saudaraku? Matahari. Itu hari keempat baru dicipta. Jadilah terang itu jadi. Ini terangnya dari mana? Dari mana, saudaraku? Roh Kudus. Loh kan sederhana kan, matahari belum ada kalau muncul terang. Makanya Allah itu adalah terang. Yesus adalah terang dunia, menerangi dunia. Roh Kudus juga terang. Lihat saudaraku. Ya kan? Jadilah terang. Roh Kudus memancarkan energi. Jadi terang. Bumi yang gelap gulita tapi jadi terang. Pembaharui muka bumi. Saudara senang gelap apa terang? Ayo, jujur lihat yang kalau senang gelap, kuatir sama enggak? Jangan pernah nyalakan lampu, jangan pernah keluar rumah. Orang masih senang terang, gitu saudara ya. Puji Tuhan. Roh Kudus datang ya, memberikan terang, energi. Tuhan, nah kita akan lebih dalam sekarang ya. Siap-siap. Saya lihat jemaat itu hampir di mana-mana. Kalau ujian penyembahan ibadah sewenang. Waktu dengar firman, wis alamat ini. Makanya saya tadi berdoa. Orang Kristen jemaat itu harus senang. Itu masuk berapa Mas Yuda? Tauratmu, kusukai Tauratmu, manis seperti madu. Mazmur berapa? 114 ya itu. Yang panjang dulu. 114 ya itu. 119. Itu panjang banget sampai berapa ayat itu? Sampai ratusan ayat itu. Itu berbicara menyukai firman Tuhan, Taurat Tuhan ya. Saudara suka firman Tuhan, amin? Haleluya. Ya, harus menikmati. Tuhan atau Bapa Yahweh menciptakan langit atau sorga dengan firman-Nya dan melengkapi isi dari sorga tadi atau kehidupan yang ada di langit dan sorga dengan roh atau nafasnya. Lihat ayatnya Mazmur 33:6 yang sempat saya singgung tadi, nanti saya akan jelaskan. Oleh firman Bapa langit telah dijadikan. Wah, puji Tuhan, langsung menyebut Bapa. Oleh firman Bapa langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Nafas itu roh, ya, ruah bahasa aslinya. Jadi oleh firman Bapa Yahweh ini. Bapa berfirman. Jadi langit ini dijadikan oleh firman. Firmannya siapa? Yahweh atau Bapa. Gini loh, kita kenapa manggilnya Bapa? Gini saudaraku. Pak Hari anaknya kalau manggil Hari atau ayah atau papa? Ayah? Oh papa? Oh aduh papa. Puji Tuhan. Ya toh Bapak. Nah kita kan memang tapi namanya Hari. Allah itu namanya ya Yahweh. Anda aja manggil bapaknya kan enggak? Hari. Papa. Nah makanya kita manggil Allah itu Bapak. Tapi Bapak punya namanya ya Yahweh. Jadi itu enggak apa-apa. Untuk belajar itu kita perlu ngerti. Oh Yahweh. Tapi kalau secara sehari-hari, saudara nanti di rumah jangan berdoa. Oh Yahweh, jangan. Doanya ya Bapa, manggilnya Bapa, ya di Tuhan. Oleh firman-Nya Bapa, langit dijadikan. Jadi Bapa menjadikan langit dengan firman-Nya. Terus dan oleh nafas dari mulutnya. Nafas itu ruah. Roh. Jadi ini teks aslinya roh. Ya memang ini karena ini terjemahan ya. Mungkin yang terjemah kok dari mulut kok keluar roh. Nafas gitu. Nah, tapi kita baca aslinya aja teksnya. Oleh roh, ya, coba. Oleh
oleh roh dari mulutnya segala tentaranya. Jadi langit ini dijadikan oleh firman, terus dari rohnya yang keluar dari mulut Allah ini bukan berarti Allah punya mulut ya Bapak, ini penggambaran saja ya. Orang, karena roh itu memang bahasa terjemahan bebasnya itu bisa nafas, bisa udara atau angin. Ya dari mulut kan keluar angin, keluar udara. Makanya ini namanya antropomorfisme, Allah digambarkan atau difigurkan seperti manusia, keluar dari mulutnya roh itu tadi gitu loh Mas. Ya penerjemah nulis nafas gitu ya. Oke. Tentaranya lah, tentara itu saudaraku, istilah tentara langit itu ada dua pengertian. Yang pertama pengertian secara fisik. Tentara langit itu apa? Langit dijadikan, terus ada tentara. Sebenarnya tentara itu perangkat, host, yang mengisi. Host itu bahasa Inggrisnya host. Jadi host itu pengisi. Yang ngisi langit. Kalau fisik itu yang ngisi langit apa? Planet, matahari, benda-benda angkasa. Secara fisik. Kalau secara rohani, tentara langit atau perangkat langit itu sorga, isinya siapa? Coba salah gak apa-apa. Bener, para malaikat. Saudara bisa nanti, kalau nggak bisa, searching aja, tentara langit itu bicara malaikat itu nanti. Ya, oke, kita akan lihat satu-satu. Terus lampu mati, diajarin nih. Siap mendengar firman Tuhan, saudaraku, amin? Semangat. Jemaat di sini memang luar biasa ya. Sayang, cinta dengan firman Tuhan, hidupku ditentukan oleh firman Tuhan. Haleluya. Kita akan melihat bagaimana Roh Kudus ini dihembuskan oleh Bapa ya, sebagai roh yang keluar dari Bapa menjadi nafas kehidupan. Ini juga menjadi energi. Kalau bagi manusia nafas kehidupan, tapi benda-benda fisik ini jadi sumber energi. Saya percaya sampai hari ini, ya ada matahari yang bersinar, ada bintang dia planet yang bersinar, ada kadang nemu ada sinar-sinar yang keluar dari benda-benda logam itu ada energi di situ, saudara. Itu berasal dari Roh Kudus, itu energi yang keluar dari Allah. Dia adalah roh nafasnya Allah membawa energi gitu loh Mas. Kita lihat ya penjelasannya sudah saya tulis di sini ya. Nanti di grup saudara bisa cek bisa lihat belajar ya. Semua yang saya jelaskan ini ada nanti. Jadi Roh Kudus itu menjadi sumber energi bagi segala benda angkasa di langit. Kita mendalami yang fisik dulu ya, tentara langit ya, tentara yang diciptakan melalui hembusan nafas Allah ini. Bagi semua benda angkasa ada energi di dalamnya. Misalnya matahari yang memiliki energi panas dan cahaya. Jadi ada panas, ada cahaya. Ya kan? Kita matahari yang cahaya itu terang itu, saudara, muncul cahaya. Tapi waktu Anda kena cahaya tadi terasa panas enggak, saudaraku? Nah, itu energi cahaya juga energi panas. Belajar IPA didik. Ini keluar dari matahari. Kenapa matahari mengeluarkan panas dan cahaya? Karena matahari ini terdiri atau unsurnya itu adalah gas helium namanya. Itu gas yang menyala-nyala. Itu keluar. Nah, ini yang jadi energi matahari ini yang menciptakan Roh Kudus. Gitu. Roh Kudus menjadikan sumber energi helium ini memancarkan tadi. Saudara, gini aja, gak usah jauh-jauh. Lampu ini lama-lama bisa mati nggak? HP ini loh, lampu-lampu ini bisa mati nggak? Kenapa bisa mati? Kehabisan energi. Anda nyalakan kompor, karena energi panas. Lama-lama bisa mati nggak? Kenapa? Kehabisan LPG. Energinya dari LPG. Tapi coba bayangkan, matahari ini lihat sudah berapa tahun keluar panas cahayanya. Pak Hari waktu belum lahir masih sudah ada nggak matahari mengeluarkan cahaya dan panas? Atau nunggu Pak Hari lahir baru? Sudah ada, bahkan pada penciptaan itu. Kenapa sampai hari ini nggak pernah habis-habis? Pernah mikir nggak? Makanya ada hukum kekekalan energi. Ya. Tapi firman Tuhan mengatakan itu adalah dari hembusan nafas Allah. Amin, saudaraku, kekal sampai nanti Tuhan menjadikan langit yang baru dan bumi yang baru. Coba yang belajar ilmu IPA fisika ngerti sekarang hukum kekekalan energi. Ini yang membuat kekal ini siapa?
Roh Kudus, sumber energi ini tadi. Paham saudaraku ya? Coba lihat aja matahari ini loh, kok nggak habis-habis ya panasnya. Bintang itu kok tetap bersinar ya. Ini berasal dari Roh Kudus ya, yang memberikan energi yang kekal. Roh Kudus adalah sumber energi bagi segala ciptaan. Ini bagi ciptaan benda-benda. Sekarang yang bagi kehidupan. Roh Kudus juga menciptakan roh atau energi kehidupan dari segala jenis malaikat. Tadi kan tentara langit itu secara fisik yang dimaksud benda-benda angkasa. Tentara langit atau perangkat langit, pengisi langit secara rohani itu adalah para malaikat. Ya, saya ayatnya nggak saya berikan ini ya. Nanti saya tambahkan aja ya. Jadi malaikat ya, tapi sudah ngerti lah, sudah umum ya, malah malaikat penghuni surgawi, ya, penghuni langit. Tetapi saya mau fokus di sini tentang roh ya. Kita lihat Ibrani 1:14. Malaikat itu apa sih? Makhluk apa sih? Ya, makhluk roh. Ibrani 1:14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Nah, luar biasa ini janji Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang menerima keselamatan, amin? Anda orang-orang menerima keselamatan dalam Yesus. Firman Tuhan katakan dilayani oleh para malaikat. Luar biasa enggak? Bukankah mereka adalah roh-roh yang melayani? Yang diutus untuk melayani siapa? Orang-orang yang memperoleh keselamatan. Puji Tuhan. Lain kali nanti belajar tentang pelayanan malaikat ya. Waduh, luar biasa. Melayani Allah, melayani Kristus waktu datang ke dunia, melayani para nabi juga. Ada koneksi dengan para nabi dalam pelayanan beberapa itu. Para rasul, Petrus itu pernah dipenjara. Tiba-tiba muncul orang di dekatnya. Kisah Rasul berapa itu Mas Yuda? Ya, terus ikut aku gitu. Dikira ngimpi. Ikut aku keluar. Dari penjara itu keluar. Dilayani malaikat. Luar biasa enggak, saudara? Akhirnya keluar dari penjara. Besok sudah hilang di penjara. Bingung, kepo gitu. Baca di Kisah Rasul. Pelayanan malaikat itu luar biasa, saudara ya. Melayani orang-orang diutus, melayani orang yang berkeselamatan. keselamatan. Oke, kita akan lihat. Karena para makhluk surgawi ini, ya, para malaikat adalah roh. Ya, mereka ini adalah roh-roh yang melayani. Berarti ini roh. Malaikat itu roh. Roh-roh yang melayani. Kalau Roh Kudus itu roh pencipta. Lah ini bedanya, saudara ya. Roh Kudus itu adalah roh pencipta. Roh pemberi hidup. Kalau malaikat itu roh-roh yang tercipta dari Roh Kudus ini untuk melayani, roh-roh yang melayani. Maka karena roh malaikat itu roh, maka maka terciptanya juga dari roh juga. Ya, dalam ini Roh Kudus atau Roh Allah. Kita lihat Yohanes 3:6. Yohanes 3:6. Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Ya. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Daging melahirkan daging, roh melahirkan roh. Anda ini daging, punya roh. Ya, kita bicara dagingnya dulu. Daging Anda ini dilahirkan dari siapa? Bapak ibumu juga dari daging. Roh dilahirkan oleh roh. Rohmu ini yang melahirkan siapa? Bukan bapak ibumu kalau ini. Roh Allah, roh dari roh. Nah ini loh maksudnya. Termasuk para malaikat. Makanya dikatakan oleh firman Bapa, firman Tuhan, firman Yahweh, langit dijadikan oleh roh dari mulutnya. Segala perangkatnya ini, isi surga tadi, para malaikat tercipta dari Roh Kudus. Itu loh maksudnya. Karena itu roh. Terciptalah kehidupan. Nah, sekarang tubuh manusia. Kejadian 27. Tubuh manusia dari debu tanah. Kalau Adam ya. Kalau kita dari bapak kita. Adam nanti kawin kan dari debu tanah sama istrinya. Diambil dari tulang rusuk juga dari debu tanah kan. Dari Adam asalnya kan. Lahir daging juga. Itu nanti terus seperti itu. Asalnya dari debu tanah. Tapi rohnya dari Tuhan sendiri. Kejadian 27. Ketika itulah Bapa Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, jadi debu tanah, jadi tubuhnya, jadi hidup karena ada nafas yang dihembuskan, itu Roh Kudus itu tadi.
manusia hidup karena Roh Kudus. Terus, nah ini sudah terakhir, saudaraku. Saya buat sedikit memang. Jadi melalui Roh Kudus ini kita bisa menyimpulkan Roh Kudus ada pencipta. Ya, malaikat tercipta, ya. Roh itu kan roh kan, roh dilahirkan dari Roh Kudus yang menciptakan. Ya, roh-roh malaikat tadi, malaikat adalah roh. Demikian juga roh manusia kita. Tubuhnya diciptakan dari debu tanah. Ya, termasuk nanti anak cucu kita, anak cucunya Adam dari daging ini yang asalnya, makanya waktu mati dikubur kembali ke debu tanah. Tapi rohnya ini tercipta dari Roh Kudus, dari hembusan nafas Allah. Jadi roh Allah ini, Bapa ini mencipta roh manusia melalui Roh Kudusnya dihembuskan, terciptalah roh manusia. Jadi dengan kata lain, kalau disimpulkan bagian 1 ini ya, bagian 2 cepat nanti. Bagian 1 ini kesimpulannya, Roh Kudus itu adalah pencipta. Katakan sama-sama, 1, 2, 3, Roh Kudus adalah pencipta. Karena Roh Kudus itu pencipta, maka dia adalah Tuhan. Ya, kenapa Roh Kudus kok Tuhan? Karena dia pencipta. Nanti Tuhan Yesus juga itu firman tuh Tuhan, sang anak Tuhan Yesus ya karena pencipta. Nanti penjelasannya di lain waktu. Tapi tentang Roh Kudus yang kedua, kenapa Roh Kudus itu Tuhan? Ya, karena dia keluar dari Allah, keluar dari Bapa. Yohanes 15:26. Dibaca? Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Roh kebenaran yang apa, saudaraku? Keluar dari Bapa. Kita garis bawah itu. Roh kebenaran. Roh Kudus itu roh kebenaran. Roh yang benar. Yang sejati, yang benar, yang lain palsu. Ini yang roh yang sejati, roh yang benar. Ya, dari Bapa, keluar dari Bapa. Yang saya katakan eksporevome, dia dikeluarkan, dihembuskan, dialirkan dari Bapa. Dari sini, saudaraku, karena keluar dari Allah atau Bapa, maka Roh Kudus itu disebut secara teologi ya, diingat baik-baik, sehakikat. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Dengan yang mengeluarkannya tadi, yang menghembuskannya siapa? Bapa. Sehakikat itu apa sih pengertiannya? Saya coba buat sederhana ya. Sehakikat itu sama jenis. Apa, saudaraku? Jenisnya sama. Nah, ini sudah sering saya kasih contoh. Contoh yang sering digunakan, saya gunakan ya, adalah kelahiran. Suatu jenis tertentu akan sama dengan yang melahirkannya. Contoh, saya sering kasih contoh apa, saudaraku? Manusia paling umum ya. Ini jenis manusia. Ini akan sama dengan yang mengeluarkannya. Kita ini keluar dari mana, saudaraku? Kita bukan keluar dari Allah, saudaraku. Jangan salah. Yang keluar dari Allah itu roh kita. Ya, dihembuskan. Ya. Yang keluar dari Allah itu Roh Kudus mencipta roh kehidupan kita. Nanti lebih lanjut, nanti untuk membedakan roh manusia dengan roh Allah, ada pelajaran khusus. Ini tangkap dulu aja. Tapi sama Anda mengerti bahwa tentang istilah sehakikat ini, itu adalah sama jenis. Ya, manusia ini sama jenis dengan yang mengeluarkannya, bapak ibunya. Kucing, ya, itu juga sama jenis dengan induknya, yang mengeluarkan kucing tadi. Demikian juga roh Allah, sama jenis dengan yang mengeluarkan beliau ini, roh ini, yaitu siapa? Bapa. Ini mirip pelajaran tentang kristologi Yesus ya, sama sejenis itu namanya sehakikat istilah teologinya. Istilah lainnya satu substansi, satu hakikat, satu substansi, satu esensi, satu unsur. Kalau paling gampang satu jenis, ini kan kasar ini. Sama jenis, satu jenis. Jadi kesimpulan, wah saya enak semari saudara ya. Kesimpulan judulnya hari ini Roh Kudus adalah Tuhan, pencipta dan pembaharu kehidupan. Amin, saudaraku. Saya tadi udah nyebut judul atau belum? Belum ya? Judulnya di terakhir. Ini kesimpulan ya. Jadi Roh Kudus itu adalah Tuhan, pencipta dan pembaharu kehidupan. Nah, bahasa itu harusnya lebih panjang kalau bicara pembaharu, tidak nutut. Makanya saya kasih
penjelasan sederhana tentang penciptaan tadi, saudaraku ya, tentang energi tadi. Nanti minggu depan tentang pembaharuan hidup, saudara kan bisa melihat lagi apa yang dimaksud itu. Oke, kesimpulan. Roh Kudus adalah Tuhan. Amin, saudaraku. Kenapa? Karena Dia adalah pencipta. Wah, pinter-pinter jemaat sini ya. Wis mulai Roh Kudus Tuhan. Pencipta. Dan saya mau tanya, Roh Kudus sekarang tinggal di mana, saudara? Di hati kita loh. Haleluya. Amin, saudaraku. Pencipta. Roh pencipta tinggal di kita, mencipta kehidupan, bahkan menjadi sumber bagi kehidupan kita. Makanya kita nyanyi, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Karena Roh Kudus ada dalam hati kita, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Wah, ada sumber energi terus, kuat terus. Amin. Jemaat di sini kuat terus, amin. Tidak pernah lelah, tidak pernah letih. Luar biasa. Khotbah aja ibadah di sini paling lama. Pak Petrus malah ngalahkan rekor saya. 3 jam. Tapi puji Tuhan loh, jemaat sini luar biasa, bener kok. Ya. Maaf saudara, tempat lain belum tentu ya bisa sesabar Anda. Diajari firman Tuhan. Lama-lama biasa kok saudara. Iya, dinikmati. Tapi saya percaya juga bukan sekedar duduk, diam dengar, tapi Anda mengerti, aman saudaraku, nangkep dan dihidupi. Roh Kudus adalah Tuhan, karena Dia pencipta. Bahkan Roh Kudus bukan cuma pencipta, tapi pembaharu kehidupan tadi. Memberikan terang, ada kehidupan muncul hari kedua itu. Nanti minggu depan saya jelaskan ya, muncul pohon-pohon itu ada kehidupan. Selama ada kehidupan, berarti ada Roh Kudus yang bekerja memberi hidup itu, karena Dia pemberi hidup. Ya. Kemudian Zoe itu hidup ya. Seipion apa itu kemarin itu ya, di pengakuan iman itu. Pemberi, Pio yang menjadikan, memberi hidup. Oke. Roh Kudus adalah Tuhan yang kedua karena barusan dijelaskan paling sedikit lalu. Roh Kudus itu Tuhan karena pencipta. Yang kedua, Roh Kudus adalah Tuhan karena apa? keluar dari Bapa Allah, keluar dari Allah. Jadi Dia Allah juga, sejenis tadi loh saudaraku, saya kekat karena keluar dari Allah. Ya, makanya tadi di pengakuan iman aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan sang pemberi hidup yang keluar dari Bapa. Ini penjelasannya di situ ya. Keluar dari Bapa karena Bapa itu Allah, makanya Roh Kudus juga Allah gitu loh. Keluar dari Bapa, dengan demikian sehakikat dengan Allah itu sendiri. Walaupun berbeda realita atau pribadinya antara Allah dan Rohnya, namun sama. Hakikat unsurnya, substansinya, esensinya sebagai Allah. Saya simpulkan seperti ini, satu kalimat, Bapa adalah realita. Kalau kita bicara dengan Roh Kudus ya, kita bandingkan hipostasis atau realita, sumber atau asal. Katakan 1, 2, 3. Bapa itu sumber atau asal dari, kalau kita bicara energi ya, tentang pembaruan tadi, energi atau kuasa. Saya nggak ada tulisannya, kalau ada tulisan bisa baca sama-sama. Sedangkan rohnya ini, realita yang roh ini adalah hembusan atau aliran. Katakan 1, 2, 3. Hembusan atau aliran dari Allah. Hembusan atau aliran dari energi. Coba gini, saya simpulkan. Maksudnya gini ya. Ini untuk penutup. Kalau Allah atau Bapa itu adalah sumber atau asal energi. Tapi Roh Kudus ini adalah hembusan atau aliran energi. Mudeng murah. Bapa itu sumbernya energi. Roh Kudus itu yang mengalirkan energi salurannya dari Bapa, sumbernya tadi, membawa keluar energi dari Allah, bawa berkat dari Allah. Makanya di Alkitab ada waktu Roh Kudus diberikan, itu berkat juga diberikan. Jadi waktu Roh Kudus ada dalam hidup kita, apa yang ada di dalam diri Allah dihembuskan, dialirkan, terbawa juga, disalurkan kepada
Kita yang memiliki rohnya dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Jadi ini berkat Tuhan buat kita. Percaya Roh Kudus ada dalam hati kita, amin. Ketika Roh Kudus, rohnya Allah ada dalam hati kita, membawa aliran, mengalir. Apa yang mengalir? Kuasa. Lu kuasa mengalir. Yang sakit-sakitan, ojo sakit-sakitan meneh. Ya, ada aliran kuasa dari tempat maha tinggi. Kenapa mengalir? Karena ada Roh Kudus. Roh Allah membawa aliran energi kesembuhan. Yang bokeh ada aliran berkat Tuhan. Wah, mengalir. Amin. Wah, ini aminnya banter nih. Yang seret jodoh. Wah, ada aliran. Wah, dicintai, sayang, disayang. Alkitab tuh ngomong, siapa ya disebut Yohanes Pembaptis ya, disukai Tuhan Yesus juga waktu jadi manusia. Disukai Allah dan disukai semua orang manusia. Wah, luar biasa. Ada berkat-berkat yang mengalir dari sorga, dari Bapa. Dialirkan, dihembuskan oleh rohnya yang kudus. Amin, saudaraku? Yang paling sering saya sampaikan, Roma 5 ayat 6. Coba baca, terakhir ya. Apa yang dialirkan, dihembuskan Bapa dalam hati kita oleh Roh Kudus? Coba. Roma 6 ayat musik bisa maju. Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah. Oh, sorry. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Kasihnya Allah itu Bapa. Kasihnya Bapa dicurahkan dalam hati kita. Bagaimana tercurahnya kasih Allah dalam hati kita? Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin, saudaraku. Oleh Roh Kudus dihembuskan dalam membawa kasih. Makanya kalau sampai ada orang Kristen tidak ada kasih, dipertanyakan. Bukan saya ngomong ya, Bapak Kasnan. Kasnan apa Asnan ini? Asnan, ganti-ganti jeneng orang, jenang merah gitu. Loh, kalau ada Roh Kudus di hati kita ya ada kasih dong. Nah, dialirkan kasih. Waduh, puji Tuhan, amin. Mari kita berdoa.